Mungkin mereka bertanya. Atau yang ketiga, mungkin aja mereka bertanya, bagaimana tentang penerapan jaminan mutu sampling secara keseluruhan? Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin kita tidak menduga, tetapi bisa saja ini menjadi nyata di lapangan ya. Nah, kalau misalnya kita didampingi oleh pelanggan atau perwakilan pelanggan yang paham. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian melakukan pengambilan sampel itu bersama dengan stakeholders yang lain atau instansi teknis terkait yang lain. Bisa saja mereka mengeluarkan atau mungkin bertanya semacam itu. Bagaimana tentang kontrol kontaminasi, bagaimana tentang kontrol alatnya, bagaimana dengan kontrol wadahnya, bagaimana tentang jaminan mutunya, kemudian bagaimana tentang pengelolaan sampel baik di lapangan, di transportasi dan seterusnya. Nah, hal-hal ini menurut saya jawaban-jawaban dari pertanyaan fundamental yang menurut saya ya seharusnya kita mampu memberikan penjelasan dengan bagus. Nah, itu mungkin semacam latar belakang ya. Nah, jawaban urgensi yang lain, kenapa sampling itu penting? Nah, tentu saja ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan environmental analysis ya. Karena topik kita kan tentang sampling lingkungan, khusus air. Ya, kita nggak bisa menjawab ini kecuali kita paham tentang karakteristik environmental sample. Apa karakteristik environmental sample? Itu ada, yang pertama adalah dia berukuran mikro. Ukuran mikro itu kecil. Ukuran mikro kecil ya, bisa saja secara umum untuk Indonesia kita pakai kategori satuannya miligram per liter. Bisa lebih kecil lagi, lebih mikro lagi, yaitu mikrogram per liter. Bisa lebih mikro lagi, nanogram per liter, dan seterusnya. Ya, jadi itu karakteristik yang pertama, dia berukuran mikro. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, dia bersifat dinamis, ya, gampang mengalami perubahan. Jadi environmental sample itu gampang mengalami perubahan. Ya. Bahkan secara teori Bapak Ibu disebutkan udara ambien itu mengalami perubahan setiap 10 pangkat min 6 detik. Jadi 1 per sejuta detik mengalami perubahan. Itu untuk udara ambien secara umum. Air yang mengalir juga begitu. Bersifat dinamis ya. Nanti ini ada berkaitan dengan ini ya. Ada benang merahnya dengan dasar kita di dalam menentukan lokasi dan titik sampling. Nah, kita sulit ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita sulit untuk menetapkan ya lokasi titik sampling yang tepat kecuali kita punya pemahaman dasar tentang karakteristik environmental sample. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga tentang sampel lingkungan itu jangkauannya luas. Jangkauannya luas. Mungkin di titik tertentu terjadi sumber pencemarannya, tetapi kita tidak dibenarkan sampling di situ. Karena dia bersifat dinamis, jangkauannya luas. Kemudian karakteristik yang keempat, dia dampaknya jangka panjang. Bisa antar generasi. Nah, dengan pemahaman ini kita bisa menarik benang merah bahwa sampling itu tidak boleh sembarang, sehingga harus perhatian kita serius ya, serius. Nah, itu yang kedua. Nah, ini jawaban tentang exercise ini ya. Yang ketiga ada data Bapak Ibu sekalian, ada data. Data riset mengatakan pakar laboratorium berdasarkan riset mereka menyimpulkan bahwa jika ada hasil uji yang salah, ya, tentu saja setelah melalui pengkajiannya disimpulkan hasil uji ini salah. Nah, menurut data mereka penyebab utamanya itu di atas 50% disebabkan karena pengambilan sampel yang salah. Nah, jadi kita menurut saya tidak bijaksana ya Bapak Ibu sekalian kalau ada data yang salah, atau minimal kita mencurigai data itu
Kemudian kita dengan gegabah mengatakan ini karena orang labnya yang salah, atau mungkin alat laboratoriumnya yang salah, atau mungkin metodenya yang salah. Bisa saja iya, tetapi by riset ya, ini by riset mereka mengatakan bahwa penyebab hasil uji yang salah itu di atas 50% sumbernya dari pengambilan sampel yang salah. Nah, sekarang kita kembangkan exercise-nya. Kalau kita kembangkan exercise-nya, apa penyebab sampling yang salah? Nah, tentu saja yang pertama secara fundamental karena petugas samplingnya tidak kompeten atau belum kompeten. Yang pertama. Yang kedua mungkin karena salah di dalam menetapkan lokasi dan titik sampling. Yang ketiga salah di dalam memilih alat-alat pengambilan sampel. Yang keempat mungkin salah di dalam memilih wadah. Terus yang kelima mungkin belum paham tentang bagaimana tata cara perlakuan sampel di lapangan. Nah, jadi dengan satu exercise ini, ya Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian bisa mengerucutkan bahwa sampel itu penting. Sampel itu penting. Bahkan di dalam GLP ya, Good Laboratory Practice dikatakan apapun yang kita lakukan ya, sebagai orang laboratorium itu doktrinnya benar sejak awal. Itu ilmu GLP ya, Good Laboratory Practice disebutkan itu di dalam kita bekerja di laboratorium sebagai orang lab ya. Karena orang lab itu kan secara umum paling tidak ada 3 ya, petugas pengambilan sampel yang teknis ya, kemudian petugas pelayanan, yang ketiga orang labnya.